Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Humaira dengan NIM 1811070096 di mata kuliah Matematika Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan dan bagian-bagian pecahan. Pertama kali di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. A tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Nah, secara sederhana dapat dikatakan pecahan ini merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, tadi sudah dibilang pecahan itu bilangan rasional yang ditulis A per B. Nah, A tersebut dikatakan sebagai pembilang dan B dikatakan sebagai penyebut. Untuk memperjelas tentang arti dari pecahan tersebut, di sini ada contohnya, yaitu ada sebuah lingkaran yang kemudian dibagi 4 dan satu sisi yang sama tersebut yaitu bagian yang diarsir yang dikatakan sebagai pembilang, dan penyebut itu tetap bilangan utuh, yaitu tadi satu lingkaran yang dibagi 4, jadi ditulis 1/4. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa bilangan pecahan ini juga mempunyai beberapa macam. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu macam-macam bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa. Jadi pecahan biasa yaitu bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Misalnya di sini ada pada bilangan pecahan 3/4. 3/4 itu yaitu merupakan bilangan pecahan biasa. 3-nya hanya pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Begitu juga dengan contoh 2/5. 2-nya sebagai pembilang dan 5-nya sebagai penyebut. Begitu juga yang 1/3, satunya bilangan pembilang dan 3-nya bilangan penyebut. Di sini Suli Sutrisno juga mengemukakan bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang dapat dinyatakan dengan pembilang per penyebut. Bilangan pecahan biasa disebut dengan bilangan pecahan murni. Contohnya 1/3, 2/3, 7/3 dan sebagainya. Selanjutnya kita masih membahas tentang macam-macam bilangan pecahan. Di sini ada macam-macam bilangan pecahan itu, yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan utuh ditambah pembilang per penyebut. Contohnya di sini 2, 1/3, 5/7 dan seterusnya. Yang dikatakan bilangan utuh dari contoh tersebut, perhatikan di contoh yang 2, 1/3 yang merupakan bilangan utuhnya yaitu 2 dan 1/3-nya adalah bilangan pecahan. Dan juga contoh berikutnya 5, 5/7. Jadi 5 yang ini adalah bilangan utuh dan 5/7 itu merupakan bilangan pecahan. Makanya dikatakan bilangan pecahan campuran. Dikarenakan bilangan utuh ditambah pembilang per penyebut. Artinya bilangan utuhnya 2 ditambah 1/3. Begitu juga 5 bilangan utuh ditambah 5/7. Selanjutnya di sini kita masih membahas tentang macam-macam bilangan pecahan. Di sini ada lagi macam dari bilangan pecahan, yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Di sini sudah tertera contohnya, yaitu 25/100. Maka jika dinyatakan dalam pecahan desimal menjadi 0,25. Selanjutnya
Selain pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal, di sini ada persentase atau persen. Persen ini juga merupakan macam-macam dari bilangan pecahan. Nah, perlu kita ketahui apa itu persentase. Jadi persentase yang dimaksud di sini adalah persentase yang digunakan untuk menyatakan suatu standar yang umum dan merupakan pecahan dengan penyebut 100. Sebagai contoh, 25% berarti 25 per 100 atau dapat ditulis 25%. Dan selanjutnya setelah kita membahas tuntas tentang macam-macam bilangan pecahan, selanjutnya kita juga akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Di sini ada beberapa operasi hitung pada bilangan pecahan. Di sini kita akan menjelaskan dulu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan, yaitu perjumlahan pada bilangan pecahan. Jadi, di penjumlahan pada bilangan pecahan ini ada dua hal lagi, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Di sini kita akan menjelaskan dulu tentang perjumlahan pecahan dalam penyebut yang sama. Nah, di penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, langsung saja kita lihat contohnya di sini, yaitu 5/7 tambah 2/7. Jadi, pembilang dijumlahkan dengan pembilang, yaitu 5 ditambah 2. Dan penyebut tidak dijumlahkan karena nilai penyebutnya sama, yaitu 7. Jadi, 5 ditambah 2 disama dengan 7. Dan penyebutnya 7, jadi 7/7 hasilnya 1. Tadi kita sudah melihat contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita perhatikan contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Perhatikan langsung ke contohnya. Di sini 5/7 ditambah 2/3. Jadi sama dengan karena penyebutnya berbeda atau tidak sama, berarti kita kalikan 5 kali 3 per 7 kali 3 ditambah 7 kali 2 per 7 kali 3. Jadi hasilnya adalah 15/21 ditambah 14/21, sehingga diperoleh hasilnya semua adalah 29/21. Selanjutnya kita perhatikan lagi di operasi hitung pada bilangan pecahan ini ada, yaitu pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, pengurangan pada bilangan pecahan ini ada dua hal, yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Jadi kita langsung perhatikan contohnya. Di sini contohnya hampir sama di penjumlahan bilangan pecahan, yaitu di sini 5/7 dikurang 2/7. Sementara kalau di penjumlahan itu 5/7 ditambah 2/7. Jadi hanya tanda minus dan plusnya saja yang membedakan antara di sini yang tadi dijumlahkan dan sekarang kita kurangkan, yaitu pembilang dikurang pembilang dan penyebut tetap penyebut karena sama. Setelah kita membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, selanjutnya kita juga akan membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Langsung saja perhatikan contoh yang di bawah ini ya. Di sini ada contoh 5/7 dikurang 2/3. Berarti di sini penyebutnya tidak sama ya, penyebutnya 7 dan 3. Jadi 5/7 dikurang 2/3 sama dengan 5 kali 3 per 7 kali 3 dikurang 7 kali 2 per 7 kali 3. Jadi sama dengannya adalah 15/21 dikurang 14/21. Jadi diperolehlah hasilnya dari 15/21 sama dengan 1/21. Selanjutnya masih di pembahasan yang sama, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Selain penjumlahan dan pengurangan operasi hitung pada bilangan pecahan, di sini juga ada perkalian bilangan pecahan.
Nah, perkalian bilangan pecahan ini dibagi 3. Perhatikan ketiga hal tersebut. Jadi dari perkalian bilangan pecahan itu ada 3 hal, yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, ada perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, dan ada juga perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan campuran. Pertama di sini kita akan membahas dulu tentang perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Di sini sudah ada contoh, yaitu 5/7 dikali 4. Berarti 5/7 ini merupakan bilangan pecahan dan 4 ini merupakan bilangan bulat. Makanya di sini dikatakan perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Artinya 5/7 bilangan pecahan dikali bilangan bulat, yaitu 4. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5/7X. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Contohnya sudah ada di sini, yaitu 5/7 dikali 4/5. Berarti 5/7 ini bilangan pecahan dan 4/5 juga bilangan pecahan. Jadi sama-sama bilangan pecahan. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, yaitu 5 kali 4, 7 kali 5. Sama-sama dikalikan antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga diperoleh hasil dari 5 kali 4, 20, dan 7 kali 5, 35. Jadi hasil dari perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan tersebut adalah 20/35. Dan yang ketiga kita perhatikan di sini adalah perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan campuran. Di sini kita lihat ada contohnya, yaitu 2/5/3 dikali 2/3. Jadi di sini yang merupakan bilangan campurannya yaitu 2/5/3 dikali 2/3. Jadi untuk penyelesaiannya kita kalikan dulu 5 dikali 2. Kemudian baru ditambah 3 per 5. Kemudian dikali 2/3 sama dengan diperoleh hasilnya adalah 13/5. Kemudian dikali lagi 2/3 tetap sama dengan 13 kali 2 per 5 kali 3. Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga diperoleh hasilnya 36/15. Kemudian hasilnya adalah 26/15. Dikarenakan 2-nya tetap dan 6 ini merupakan perkalian atau kelipatan dari 36. 36 yaitu 6 kali 6. Makanya di sini 26/15. Jadi selanjutnya juga masih di pembahasan yang sama, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Di sini selain kita tadi membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, di sini juga ada pembagian pada bilangan pecahan. Nah, bagaimana sih pembagian pada bilangan pecahan tersebut? Di pembagian bilangan pecahan ada 3 juga, yaitu pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, dan pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan campuran, dan pembagian bilangan cacah dengan bilangan pecahan. Pertama kali di sini kita akan bahas dulu tentang pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini sudah ada contohnya, yaitu 5/7 dibagi 4/5. Jadi sama-sama bilangan pecahan yang dibagikan. Karena di sini pembagian, jadi untuk kedepannya berubah menjadi kali, yaitu 5/7 dikali 5/4. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pembilangnya adalah 5 dikali 5 dan penyebut dikali penyebut adalah 7 kali 4. Sama dengan diperoleh hasil adalah 25/28. Selanjutnya juga ada contoh tentang pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan campuran. Di sini ada contohnya, yaitu 3/4 dibagi 2/5. Jadi yang merupakan bilangan campurannya yaitu 3/4 dibagi bilangan pecahan yaitu 2/5. Jadi bilangan pecahan campuran tersebut dibuat dulu menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu 4 dikali 3 ditambah 3 diperkan 4 kemudian karena itu bagi jadi berubah kali dikali 5/2, sehingga perolehan hasilnya 15/6.
4. Kemudian dikali 5/2 sama dengan 15 dikali 5 dan 4 dikali 2, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Peroleh hasilnya yaitu 15 dikali 5 75 dan 4 kali 2 8. Jadi 75/8. Sehingga hasilnya adalah bilangan campuran yaitu 9 3/8. Maksudnya bilangan pecahan campuran. Dan di sini contoh yang ketiga yaitu contoh pembagian bilangan cacah dengan bilangan pecahan. Di sini contohnya ada 3 bagi 2/5. 3 ini merupakan bilangan cacah dan 2/5 yaitu bilangan pecahan. Jadi untuk memperoleh hasil dari pembagian bilangan cacah dengan bilangan pecahan ini, bilangan cacah ini kita ubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa yang penyebutnya sama dengan bilangan pecahan yang kedua ya. Jadi diketahui bilangan pecahan keduanya itu yaitu 2/5. Jadi penyebutnya adalah 5. Jadi cara kita mengubah bilangan cacah ini untuk menjadi pecahan biasa yaitu 3 ini yaitu hasil pembagian dari 15 dibagi 5, jadi hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah bilangan cacah. Makanya menjadi 15/5 dikali 5/2. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 15/2. Dan selanjutnya, selain kita membahas tentang bilangan pecahan, macam-macam bilangan pecahan, operasi hitung pada bilangan pecahan, selanjutnya kita juga akan membahas tentang bagian-bagian dari bilangan pecahan tersebut. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari bilangan pecahan itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa yang merupakan bagian-bagian dari bilangan pecahan itu ada 2, yaitu pembilang dan penyebut. Ya, sekarang kita perhatikan sama-sama. Mari kita memperhatikan gambar di samping untuk kita mengetahui bagian-bagian dari pecahan tersebut. Di sini sudah ada satu buah lingkaran yang dibagi 4, yang bagiannya sama. Kemudian, satu bagian yang diarsir tersebut disebut sebagai pembilang, yaitu 1, dan penyebutnya adalah bilangan utuh. Karena satu lingkaran yang tadi dibagi menjadi 4 bagian, jadi penyebut itu adalah bilangan yang utuh, yaitu 4, dan letaknya di bawah dan dipatasi oleh garis tengah atau per. Makanya pembilang dan penyebut di sini adalah 1/4, jadi satunya pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Sekian dari pembahasan kita tentang pecahan dan bagian-bagian pecahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan atau penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.